Meninggalnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April tahun 2025 membawa duka mendalam bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Ia meninggal dunia di usia 88 tahun. Paus Fransiskus dimakamkan pada hari Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025 di Basilika Santa Maria Maggiore. Setelah dimakamkan, Vatikan siap memilih kepala negara baru yang akan melanjutkan tugas kepausan. Paus baru juga akan berperan sebagai pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia. Di tengah perenungan dan doa, muncul sejumlah nama kandidat kuat yang dinilai memiliki kapasitas untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Gereja Katolik. Siapa saja calon pengganti Paus Fransiskus? 1. Kardinal Pietro Parolin, Italia, berusia 70 tahun, Kardinal Pietro Parolin saat ini menjabat sebagai Sekretaris Negara Vatikan. Posisi tertinggi kedua setelah Paus. Pietro Parolin dikenal luas sebagai sosok diplomat ulung, lebih menekankan pendekatan global dan dialog antar negara. Paus Fransiskus mengangkat Parolin sebagai Menteri Luar Negeri, sehingga ia mempunyai tanggung jawab mengawasi urusan internal gereja dan mengarahkan kebijakan luar negeri. Parolin lancar berbahasa Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol. Ia telah berbicara di konferensi internasional tentang konflik Israel-Palestina, perubahan iklim, dan perdagangan manusia. Parolin dipandang sebagai tokoh beraliran tengah yang dapat menarik minat para kardinal dengan pikiran reformis hingga konservatif. 2. Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Italia. Kardinal Pierbattista Pizzaballa menjadi salah satu kandidat paus dengan usia yang cukup muda, yakni 60 tahun. Meski lebih muda, Pizzaballa memiliki pengalaman luas dalam dialog antaragama di Timur Tengah. Pizzaballa merupakan pejabat tinggi Vatikan untuk urusan Timur Tengah sehingga ia punya pengalaman menangani konflik panas di sana. Ia fasih dalam berbahasa Ibrani dan pengabdiannya di Israel menjadi daya tarik yang tidak terlepaskan. Namun, usianya yang relatif muda justru menimbulkan keraguan. 3. Kardinal Luis Antonio Tagle, Filipina. Nama Kardinal Luis Antonio Tagle menjadi salah satu kandidat yang sering disebut-sebut publik. Ia berusia 67 tahun dan memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial dan kaum miskin. Dikenal cerdas, rendah hati, dan dekat dengan umat, Tagle memiliki posisi strategis sebagai salah satu pejabat penting di Kuria Roma. Ia berani dengan tegas menentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Filipina. Namun, beberapa kardinal mengkhawatirkan hal ini. Mereka menyebut pandangan politik Tagle yang belak-belakan bisa mempersulit upaya diplomatik gereja. Tagle diangkat menjadi kardinal oleh Paus Benediktus ke-16 pada 2012. 4. Kardinal Peter Turkson, Ghana. Kardinal Peter Turkson berasal dari Ghana dan kini berusia 76 tahun. Ia merupakan tokoh terkemuka selama konklav terakhir. Turkson terkenal sebagai sosok yang gigih dalam memperjuangkan keadilan, lingkungan, dan ekonomi. Pengalamannya dalam dunia kepausan tidak main-main lantaran ia pernah menjabat di bawah Paus Benediktus ke-16 dan Paus Fransiskus. Diketahui Turkson menjunjung tinggi ajaran tradisional gereja mengenai imam khusus laki-laki, pernikahan, dan seksualitas. Ia juga pendukung kuat masalah transparansi, menentang korupsi, dan membela hak asasi manusia. 5. Kardinal Matteo Zuppi, Italia. Kardinal Matteo Zuppi menjadi kandidat paus berikutnya. Ia berasal dari Italia dengan usia 69 tahun dan terlihat menonjol di antara para pesaing lainnya. Ia mencerminkan pandangan Fransiskus bahwa gereja harus mewakili dan mendukung kaum miskin. Warga asli Roma yang progresif itu diangkat menjadi kardinal pada tahun 2019 dan menugaskannya ke beberapa misi penting. Pada 2015, Fransiskus mengangkatnya sebagai Uskup Agung Bologna, salah satu jabatan terpenting di Italia. Di sana ia begitu dikenal dan berhubungan baik dengan masyarakat miskin dan penduduk migran. 6. Kardinal Fridolin Ambongo, Kongo. Kardinal Fridolin Ambongo telah dianggap sebagai calon potensial sejak Fransiskus mengangkatnya menjadi kardinal pada 2019. Ia juga terkenal dekat dengan Paus Fransiskus, dan salah satu dari 9 anggota kelompok penasihat yang dikenal sebagai Dewan Kardinal. Sebagai Uskup Agung Kinshasa, ia tegas dalam urusan moral seperti menolak pernikahan sesama jenis, tetapi juga menunjukkan semangat pluralisme dan toleransi antar umat beragama. 7. Kardinal Mikola Baicock, Australia.
Meski kurang dikenal, Kardinal Mikola Baicock dari Melbourne, Australia disebut The Conversation layak dipertimbangkannya. Ia merupakan seorang paus berkebangsaan Ukraina Australia yang akan mengirim pesan kuat tentang kepedulian gereja kepada orang-orang dan perdamaian global. 8. Kardinal Peter Erdo, Hungaria. Kardinal Peter Erdo berasal dari Hungaria dengan usia 72 tahun. Ia seorang pakar hukum yang diperkirakan akan membawa aliran konservatisme Paus Yohanes Paulus II dan Benediktus XVI. Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya menjadi Uskup Agung Esztergom, Budapest pada 2002 dan tahun berikutnya diangkat menjadi kardinal di usia 50 tahun. Ia merupakan kardinal termuda saat itu. Ia terkenal sebagai diplomat yang cerdik dan mampu membangun hubungan dengan umat Katolik di Amerika Latin dan Afrika. Erdo menentang perceraian bagi umat Katolik dan menentang penerimaan pendatang migran. Itulah beberapa calon potensial pengganti Paus Fransiskus. Proses pemilihannya akan dilakukan pada agenda konklav yang dimulai pada 15–20 hari setelah kematian Paus.